Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan semua santriawan dan santriawati yang wajahnya indah, bersinar semuanya. Kenapa bersinar semua wajahnya? Karena ada cahaya lampu. Mudah-mudahan pancaran wajah yang bersinar hari ini menandakan kita semua Allah masukkan besok ke dalam surga. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang cinta. Satu ungkapan yang indah, yang menyejukkan hati, tapi kadang-kadang mampu mengecewakan dan membuat hati ini menjadi sedih. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Satu ungkapan syair dari seorang penyanyi legendaris, gitarolis, yang menunjukkan bahwa di hati kita ada perasaan, ada cinta yang tulus. Ketulusan cinta yang paling indah adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini, setiap orang yang jatuh cinta biasanya punya ciri, betul nggak? Satu, ciri orang yang jatuh cinta itu selalu menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Malam datang yang disebut, oh Maisyarah. Maisyarah mengingat kekasihnya, Udin, di manakah engkau berada? Sejatinya seorang pecinta seperti itu. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, harus ada di hatinya Allah, 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 Allah. Saat mendapatkan nikmat, dia ingat Allah. Saat mendapatkan kesulitan, dia ingat Allah. Saat dia senang, dia ingat Allah. Saat dia sedih, dia pun ingat Allah. Itulah pecinta sejati. Yang kedua, ciri orang yang mencintai itu adalah tidak pernah berat ketika disuruh oleh orang yang dicintai. Ada seorang laki-laki jatuh hati kepada seorang wanita. Perjalanan hubungan cintanya sudah 1 tahun. Si cowok kerja, setiap pulang ke rumah jam 10 malam. Si cewek kebetulan masih sekolah. Tiap malam ditelepon. Halo AA, apa kabar? Aku baik Beb. Kamu apa kabar Beb? Aku juga sehat. Baby mau nggak datang ke rumah aku Cekalang? Lihat tuh orang kalau lagi kasmaran, kalau lagi jatuh cinta, lupa ngomong sekarang jadi Cekalang. Lihat jam, udah jam 10. Aduh Beb, bisa ditangkep hansip. Udah jam 10 malam, sampai ke rumah kamu tuh bisa jam 11 malam. Si cewek nggak mau terima. Dia tetap ngotot. Baby, katanya kamu sayang aku. Kamu mah sekarang udah nggak care lagi sama aku. Jangan-jangan kamu udah punya yang lain. Oh, kasihan. Ya udah deh, kalau kamu kayak gitu kita putus aja ya. Mulai hari ini kamu nggak usah telepon aku lagi dan aku nggak bakalan telepon kamu lagi. Kaget nggak si cowok? Oh please Beb, please. Oke. Aku datang ke rumah kamu sekarang. Oke, tungguin aku ya. Mau dibawain apa? Nasi goreng, martabak, pisang goreng. Oh, begitulah sejatinya orang yang mencintai. Dia takut kehilangan cinta orang yang dicintainya. Dia takut orang yang dicintainya marah. Dia takut kekasihnya berduka dan bersedih. Pelajaran yang harus kita ambil. Bagaimana cinta kita kepada Allah. Ketika Allah perintahkan kita sholat, as-salatu
al-mar'atu khairum minan naum. Udah subuh aja, baru juga tidur. Besok kerja, besok sekolah. Allah juga tahu kalau kita capek. Allah suruh tahu, sementara dia nggak pernah mau tahu kalau Allah sedang memanggilnya. Ketika dengan seorang kekasih, dia takut cintanya diputuskan karena mengecewakan kekasihnya. Lalu kenapa dengan Allah yang cintanya begitu tulus, cintanya begitu hebat, kita tak pernah takut kehilangan cinta Allah? Saat kita meninggalkan sholat, terputuslah cinta dan kasih sayang Allah. Saat kita meninggalkan puasa Ramadan, terputuslah cinta dan kasih sayang Allah. Ketika kita menzolimi anak yatim, fakir, miskin, tidak mau membantu mereka yang lemah, sementara ini bagian dari tanda cinta kita kepada Rasul, terputuslah cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di antara kita tak ada yang pernah merasa kecewa, sedih dan berat ketika kita tanpa sadar telah menyakitkan Allah dan Rasulnya. Ketika masuk di sepertiga malam yang terakhir, berapa banyak di antara kita yang mau bangun tengah malam untuk munajat, bermesraan kepada Allah, berdua-duaan kepada Allah. Di saat yang lain tidur, ngorok, ngiler, kita bangun munajat kepada Allah. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa yang bangun tengah malam lalu dia mendirikan salat tahajud di dalamnya, maka Allah akan menempatkan dia pada posisi derajat yang mulia. Kalau dengan ilmunya dia mulia, maka Allah jadikan dia orang-orang yang alim. Kalau dengan hartanya dia mulia, maka Allah jadikan kekayaannya dia mulia di mata Allah dan manusia. Kalau dengan miskinnya dia mulia, maka cukup baginya kemiskinan. Kalaupun dia harus kaya, dikhawatirkan dia akan goyah keluar dari jalan yang dibenarkan Allah. Mulia dia. Ketika miskin tak banyak mengeluh. Ketika miskin tak putus asa. Ketika kaya dia dermawan. Dia tidak sombong. Dia tidak pelit. Jalan gak ngedangak ke atas. Oh, saking sombongnya kaki sampai gak napak. Kuntilanak itu mah. Mulia dia. Berapa banyak di antara kita yang mau bangun tengah malam, munajat kepada Allah, curhat kepada Allah, mesra-mesraan sama Allah. Di saat yang lainnya tidur, kita ambil kesempatan berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari apa yang saya sampaikan tentang cinta, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, Hari Valentine atau biasanya disebut Hari Kasih Sayang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Nah, pada zaman dulu hanya segelintir orang-orang saja yang melaksanakan atau memperingati hari tersebut. Tapi pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang melaksanakan atau memperingatinya, khususnya juga kaum muslimin. Nah, kita sebagai kaum muslimin bagaimana tanggapannya tentang Hari Valentine tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Valentine. Perayaan Valentine itu adalah bukan perayaan umat Islam. Untuk menunjukkan kasih sayang di dalam Islam itu enggak nunggu sampai tanggal 14 Februari. Setiap hari, setiap detik buat kita adalah hari yang penuh cinta dan kasih sayang. Pelit kalau punya cowok ngasih coklat cuma tanggal 14 Februari. Cowok gitu, ke laut aja kali loh. Bener nggak? Buat kita, cinta, kasih sayang ada setiap detik dalam kehidupan. Tuh. Jadi sepakat para ulama bahwa merayakan hari Valentine
dalam konteks umat Islam hukumnya haram. Kalau ingin memberikan satu wujud cinta dan kasih sayang, berikan setiap saat kepada guru kita, sahabat kita, orang tua kita, kemudian teman kita, dan orang-orang yang kita cintai. Mereka lebih berhak setiap hari dan setiap detik mendapatkan cinta dari kita semuanya. Jadi mudah-mudahan dan yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Kita doa yuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ya saya sambil duduk ya? Capek juga berdiri dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau penguasa alam semesta. Tanamkan di hati kami rasa cinta hanya untuk Engkau ya Allah. Kalaupun aku mencintai manusia, jadikan cintaku kepadanya lebih mendekatkan diri lagi hati ini kepada Engkau ya Allah. Titipkan kepada kami orang-orang yang kami cintai, yang dengannya kami semakin lebih mencintai Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari cinta buta, cinta yang menghalalkan segala cara, cinta yang tidak disandarkan kepada cinta Engkau ya Allah. Selamatkan kami, lindungi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengaplikasikan cinta hanya untuk Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sekarang Mas Wahyu tuh istirahat. Merem yang enak, gak usah mikirin apa-apa. Aman. Omongan lu dari tadi itu mulu aja. Mas, jangan dipikirin. Tapi kan lo tau sendiri gue lagi mikirin apa. Kepala gue mumet, man. Kayak pengen pecah tuh. Jangan gitu dong, Mas. Katanya rocker, kok sekarang jadi lembek gara-gara cinta. Man, sorry man. Mendingan lo pergi dari sini dulu deh, man. Gue lagi pengen sendiri nih. Loh, Mas Wahyu itu kan belum minum obat. Ya udah gini aja deh. Sekarang Arman mau bikinin teh anget paling mantep yang pernah ada. Piye? Mau enggak? Iya. Ya. Mas Wahyu tunggu di sini. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pengen menghukum gue lagi? Tidak. Bapak tidak akan menghukum kamu, Wahyu. Tapi andai kata Gusti Allah mengizinkan Nada kembali dengan selamat, Bapak akan kirim dia ke Mesir menyusul ibunya. Wahyu, dari dulu, dari aku masih kecil, aku sangat merindukan ibuku. Bahkan aku seringkali menghayal untuk bisa meraba wajahnya dalam pikiran dan perasaanku. Dan aku selalu meminta sama Gusti Allah untuk mengenankan aku menemuinya. Gue egois banget ya kalau sampai gue ngelarang Nada untuk nemuin ibunya. Tapi di satu sisi gue gak mau kehilangan dia. Tapi gue yakin dan gue juga tahu kok perasaan Nada. Dia juga seperti berat kan ninggalin gue.
sekarang gue harus nemuin dia. Dan gue harus minta kepastian. Gue sayang sama lo, Nada. Dan gue gak mau kehilangan lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lo berdua ngapain di sini? Sampean jangan pura-pura yuk. Sampean kan tahu, biasanya kita tuh bertiga, tapi sekarang berdua gara-gara Mas Bro hilang. Urusan gue. Weh, jawab. Sampean harus tanggung jawab yuk atas hilangnya Mas Bro. Hah? Lo minta tanggung jawab ke gue? Lo gak salah ya minta tanggung jawab ke gue? Ngeles dia. Waduh. Sampean tuh harus tanggung jawab. Yuk, sampean kan tahu, semalam Mas Bro tuh datang ke sini mencari Mbak Nada. Tapi habis dari sini yuk, Mas Bro hilang. Sampean tahu kemana perginya Mas Bro yuk? Lah yo, gara-gara sampean di sini, pesantren Darussalam tuh jadi panas suasananya. Mas Bro hilang gara-gara cari Mbak Nada. Mbak Nada hilang gara-gara sampean. Jadi sampean yang keladinya ya toh? Enak aja lo. Lu pikir Najib itu gue kantongin? Sekarang gue pengen tanya sama lu. Bos lu umurnya berapa? Udah tua. Itu tahu. Terus ngapain masih dicariin? Atau dia juga ntar balik lagi kok, dia tahu jalan. Bener juga ya omongannya si Wahyu tuh. Mas Bro kan udah tua. Dia pasti tahu jalan pulangnya. Kenapa kita jadi bingung? Ya, Wah, Mas Ustadz. Waduh. Apa toh, Him? Iya juga ya. ngambil melampiak. Lo tenang aja deh. Ini kan bukan pertama kalinya lagi bilang. Dia emang sering hilang kan? Lo ntar juga dia bakal balik lagi kok dalam keadaan sehat walafiat. Dia nggak usah dipikirin deh. Mending gini aja. Daripada ntar gue tambah parah. Lo semua cabut dari sini. Mas Ustadz, si Pegundal ini bener juga yuk. Kalau gitu, kita kemon aja. Oke kalau begitu yuk. Tapi ingat yuk, kalau sampai Mas Bro nggak pulang ke pesantren Darussalam ini, kamu yang bakal tanggung jawab yuk. Kalau enggak, awas yuk. Insya Allah. Tanggung jawab kok insya Allah bisa Ki. Ayo, cepet. Ayo. Sono. Assalamualaikum. Bos sama anak buah sama aja ya. Sama-sama ngeselin gue. Tapi masa sih Najib bilang dia kemana ya? Jangan-jangan dia nyari Nada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kamu, Dok? Nada habis dari sanggar, Pak. Nada permisi mau ke kamar dulu ya. Dok, Bapak mau bicara sama kamu. Duduk. Mau tanya apa, Pak? Dok, apa kamu sudah yakin dan ikhlas ingin menyusul ibumu ke Mesir? Ikhlas atau tidak ikhlas, itu udah menjadi tanggung jawab Nada, Pak. Tapi ada satu hal yang bikin Nada kecewa sama Bapak. Kamu kecewa sama Bapak, Dok? Kenapa Bapak nggak bilang dari awal, Pak? Kalau Nada itu harus menyusul ibu ke Mesir. Kenapa mendadak seperti ini? Maafkan Bapak, Dok. Bapak cuma mencari waktu yang tepat untuk mengatakan ini pada kamu. Dok, kamu mencintai Wahyu.
Udah Nada nggak permasalahkan lagi, Pak. Semua udah selesai. Ya wis kalau gitu. Bapak mau ke pesantren dulu menemui Ustadz Mahmud. Ya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalau mau makan? Berdoa dulu kan? Iya. Nah, berdoa. Lari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ada kemana ya? Wah, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Gue minta maaf ya atas sikap gue semalam. Sikap gue emang kelewat emosi waktu itu. Wes. Udah Bapak maafkan kok. Terima kasih Pak Kiai. Tapi apa meneh? gue harap Pak Kiai bisa merubah keputusan Pak Kiai untuk mengirim Nada ke Mesir. Karena gue yakin manfaatnya bakal jauh lebih baik di sini daripada Nada dikirim ke luar negeri. Wahyu, pada awalnya memang itu cuma perencanaan Bapak saja. Tapi keputusannya itu ada pada Nada. Nah, sekarang ini dia sudah punya tekad yang bulat untuk pergi ke Mesir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Mas, aku tuh agak terlambat ya. Habisnya aku mesti nyariin Mas Wahyu itu bubur dulu. Masya Allah. Mbak Eni. Duh, makannya kok berantakan kayak gini ya? Kayak kucing wae itu loh. Mbak Meni. Ono apa toh, Mbak? Teriak-teriak kayak uang surupan wae itu loh. Iko. Iku apa iki lho, tulang ayam iki? Ya aku tahu kalau itu tulang ayam. Tapi tadi itu dia cuma tulangnya aja. Tapi ada dagingnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Pasti kamu ya? Pasti kamu tah? Iya tah? Kamu apa tuh Mbak? Pasti kamu tadi yang makan makanan aku ini. Udah tak buat ini loh semuanya untuk Mas Wahyu
lewati dan cinta. Tapi malah kamu tuh makan seenaknya aja. Mbak, iling, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tak kasih tau ya, Mbak. Aku tuh kesini cuma mau cari piring buat buburnya Mas Wahyu. Aku barusan aja datang ke sini, tiba-tiba udah begini. Kalau bukan kamu terus apa lagi? Setan! Mbak Meni ini bisa aja ya memanfaatkan keadaan yang lagi kisruh antara Mas Wahyu dan Mbak Nada. Gak boleh gitu, Mbak. Kalau mau Mbak Meni itu bersaing secara sehat. Kalau begini, Mbak Meni itu namanya gak gentle girl. Apa? Jangan centang gol, centang gol. Hancur sudah semua perasaanku ini. Makanan yang sudah tak buat untuk Mas Wahyu ganteng itu tak musikat habis. Iya, Mbak, bukan kerjaanku loh. Kalau bukan kamu tuh apa lagi? Aku tahu. Mbak Meni kesetanan setan opo toh? Kok dandane kayak begini? Mau nyaweran ya? Saweran di mana? Paling juga ndak laku kalau nyawer ke orang-orang. Baunya kok kayak minyak nyonyong toh? Minyak wangimu minyak nyonyong ya? Mbak, kayak wangi-wangian 2000 di warung itu loh. Pasti bau parfuman. 2000 di warung, Mbak. Parfum TKI. Pasti kamu Tan. Pasti kamu yang jangan bisa makanan yang udah tak buat ini untuk Mas Wahyu ganteng kok. Pasti kamu mau balas dendam Bang. Mau balas dendam karena aku gara-gara aku bilang Mas Tajipo itu bakalan bertanding dengan Mbak Nada. Mas Tajipo itu jadi cinta karena kamu. Ya toh. Ngaku. Sembarangan ngomong. Wah, jangan asal suka udah ya. Jogo tuh lambemu, nanti tak depak lambemu. Maaf aja. Ini makanan ndak level buat aku. Level makananku tuh level makanan londo-londo punya. Nggak usah sombong kamu. Gara-gara kamu, aku jadinya nggak bisa memberikan sesuatu yang baru kepada Mas Wahyu gantengku. Nggak bisa menyebarkan pesona kepada Mas Wahyu gantengku. Assalamualaikum. Mbak Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, Nis. Kamu datang pagi-pagi ada apa? Mbak mau pergi. Mbak jangan pergi, Mbak. Nanti Nisa sama siapa? Nis, Nis, kamu jangan kayak gitu ah. Bangun sini. Jawab, Mbak. Mbak mau pergi. Mbak, jawab. Jangan nangis. Mbak jangan pergi. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, lu ngapain kesini, Man? Mas Wahyu tuh dari tadi tak cari-cariin loh. Ternyata di sini. Lu mau ngapain sih? Mas, sampean itu kondisinya belum benar-benar stabil. Ini udah keluar dari kamar. Apalagi Mas Wahyu itu belum sarapan toh. Itu loh, aku udah naruh bubur di kamar. Khusus, spesial buat Mas Wahyu. Gue lagi nafsu makan, Man. Man, gue pengen nanya nih sama lo. Apa, Mas? Pak Kiai kenapa ya bikin keputusan nggak adil buat gue sama Nada? Mas, hati-hati kalau bicara. Orang soleh seperti Pak Kiai itu selalu memperhitungkan setiap dia mau memberi keputusan. Jadi tidak mungkin kalau salah. Man, tetap aja. Pak Kiai itu manusia. Jadi sekali waktu dia tuh pasti bakal bikin kesalahan. Betul, Mas, betul. Tapi Pak Kiai itu selalu mengonsultasikan segala sesuatu dengan Ustadz Mahmud. Jadi tidak mungkin dia itu hilaf.
Oh, jadi maksud lo kayak gitu bikin keputusan itu tuh untuk kebaikan gue sama Nada? Malah, kalau itu sih aku nggak tahu, Mas. Tapi yang jelas itu semua tuh tergantung dari kita, Mas. Mau melihat keadilan itu dari sisi mana? Ingat, keadilan itu hanya milik Allah. Jadi kalau mau menentukan adil atau tidaknya, ya kita harus melihat dari kacamata Allah. Bukan dari kacamata kita sebagai manusia biasa. Tahu lo, Man. Loh, dikasih taunya. Itu kata-kata dari Pak Ustadz Mahmud. Kita ini kalau mau merasakan keadilannya Allah, itu ndak boleh nanggung-nanggung jadi hambanya. Yo. Dan kita tuh manusia cuman bisanya tuh menyalahkan aja keputusan orang yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ternyata di sini banyak sekali kenangan, Yunis. Kenangan yang manis. Dan rasanya hampir setiap sudut Mbak miliki. Terutama sanggar batik kita. Banyak sekali kejadian yang ngebuat Mbak bahagia. Sama kamu, sama yang lainnya. Mbak benar. Sanggar batik tuh udah banyak kenangan manisnya buat kita. Udah jadi kayak kamar pribadi kita sendiri. Banyak nyimpen rahasia pribadi kita. Dan koridor ini, Nis. Jalan ini, semuanya. Sering sekali dulu aku lewatin bersama Wahyu. Kenapa kamu senyum? Mbak salah ngomong ya? Mbak nggak salah ngomong kok. Nisa cuma terkesima aja sama Mbak. Terkesima kenapa? Ternyata bukan cuma bangunan, taman, aula, sanggar batik yang memiliki kenangan bagi Mbak, tapi juga koridor ini. Padahal kejadiannya cuma jalan aja, tapi memiliki kenangan yang melekat dalam hati Mbak. Apa Mbak bisa melupakan semua kenangannya itu, Mbak? Mbak bisa melupakan kenangan Mbak sama Mas Wahyu? Maaf, Mbak. Bukan niat Nisa mau bikin Mbak sedih. Gak apa-apa, Nis. Kamu ndak salah. Mbaknya aja yang cengeng. Harusnya Mbak ndak sedih seperti ini. Dan Mbak juga seharusnya ndak boleh terikat sama kenangan manis yang ada. Karena kepergian Mbak itu lebih penting daripada kenangan Mbak bersama Wahyu. Saat ini Ibu itu segala-galanya buat aku, Nis. Aku pengen sekali memiliki kenangan indah bersama Ibu. Aku pengen banget ngerasain itu. Karena aku belum pernah ngerasain dan belum pernah memilikinya. Makasih, Nis. Kamu udah sadarin Mbak. Waalaikumsalam. Kamu kok nggak cinta ya? Gue panik kebetulan karpet lagi. Oh, kayaknya udah gini. Ya wes yuk. Yaudah. Tapi keroknya pelan-pelan nih. Beres.
Kamu kayaknya ngomong dulu berdua deh. Sob, ngomong dulu. Enggak, Pak Kiai. Pak Kiai yang ngomong. Jim, Him, At. Jim. Astagfirullahaladzim. Mbak, udah Mbak, biar Nisa aja yang... Tunggu, aku bingung ngerapiin kompornya. Pakai perasaan. Jadi biar dialog aku masuk. Oh iya, cari. Mas Ustadz. Apa? Kita kok dari sorry. Boleh. Mas Ustadz, dari tadi kok kita ngomong tiada henti ya? Nah iya, terus biar Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Nis, Mbak mau pergi. Kita berangkat ya? Iya. Gimana dulu sih, Jo?